Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 dengan judul Ilmu Falak Perspektif Al-Quran dan Hadis. Kami beranggotakan saya sendiri Infriha dengan NIM 2311226 dan juga ada Ani Donofairunisa dengan NIM 2311-2009 dan Sakilah Rati dengan NIM 2311-2001. Ada Nurul Amelia dengan NIM 2311-2005 dan ada Nazhan Munfari NIM 2311-2220 dan Ramadi Rizki dengan NIM 2311-230, Gita Lorenza dengan NIM 2311-234 dan Adit Prasetyo 2311-236. Nah, baik teman-teman, kita akan membahas ilmu falak perspektif Al-Quran dan Hadis. Tonton dan simak sampai habis. Baik teman-teman, saya Infriha akan menjelaskan mengenai istilah ilmu falak. Nah, ilmu falak umumnya memiliki dua makna. Yang pertama, istilah ini berasal dari kata falak yang dalam bahasa Inggris berarti orbit dan menggambarkan lintasan atau trajektori yang ditempuh oleh benda-benda langit. Nah, secara terminologi, ilmu yang mempelajari gerakan benda-benda langit seperti bulan, matahari, bintang, dan objek langit lainnya. Nah, untuk menentukan posisi mereka dan hubungan relatif satu sama lain, ini dikenal sebagai ilmu astronomi. Nah, ini juga dikenal dalam bahasa Inggris itu ilmu falak. Ilmu falak juga dikenal sebagai practical astronomy dalam buku Almanach Hisab Ruqyah. Nah, astronomi dinilai sebagai pengetahuan yang amat esensial. Ini disebabkan kehadirannya yang berhubungan langsung dengan cara menentukan arah kiblat, masuk waktu sholat, awal bulan Hijriah, dan pelaksanaan ibadah haji. Semuanya tergantung pada pengetahuan ini. Maka inilah yang membuatnya sangat penting. Oleh karena itu, ilmu astronomi mengandung komponen syariah yang mendorong ketelitian dalam beribadah selain dari aspek astronomisnya. Perkembangan ilmu astronomi berakar pada landasan teologis dan epistemologis yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang mendorong orang untuk mengamati bagaimana matahari, bulan, dan bintang bergerak sebagai indikasi kemuliaan Allah dan sebagai cara untuk mengukur waktu. Allah menekankan dalam Quran Surat Yunus ayat 5 bahwa orbit matahari dan bulan diatur sedemikian rupa sehingga orang dapat menghitung waktu dan menentukan jumlah tahun. Quran Surah Al-An'am ayat 96. Dan kata husban atau perhitungan dalam ayat ini menyiratkan sebuah perhitungan yang sangat teliti dan sempurna. Ayat ini mengisyaratkan bahwa pergerakan matahari dan bumi diatur oleh perhitungan yang amat presisi. Saking akuratnya, peredaran benda langit, fenomena seperti gerhana dapat diprediksi jauh-jauh dari hari dan tidak terjadi tabrakan antar planet. Kata takdir atau ketetapan dalam Al-Quran merujuk pada hukum keteraturan yang ditetapkan oleh Allah bagi alam semesta. Quran Surah Yunus ayat 5. Ayat ini menegaskan kekuasaan, keluasan ilmu, dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan serta mengendalikan alam semesta. Penjelasan ini menjadi pengingat bahwa jika Allah berkuasa atas benda langit yang besar seperti matahari dan bulan, maka lebih mudah baginya untuk berkuasa atas manusia. Pada hakikatnya, seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah sebagai sarana untuk kemaslahatan hidup manusia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 2. Langit ditinggikan tanpa tiang yang terlihat oleh mata manusia. Tiang tak terlihat dimaknai sebagai kekuatan yang Allah ciptakan untuk menjaga planet-planet agar tidak saling bertabrakan. Penyebutan matahari dan bulan secara khusus dalam ayat ini adalah karena pengaruh keduanya yang sangat besar bagi kehidupan di bumi. Quran Surah Ibrahim ayat 33. Matahari dan bulan secara terus-menerus bergerak pada orbitnya untuk memberikan cahaya, kehangatan, dan berbagai manfaat bagi makhluk hidup. Pergerakan matahari dan bulan inilah yang menghasilkan siklus siang dan malam yang memungkinkan manusia untuk bekerja di siang hari dan beristirahat di malam hari. Baiklah, selanjutnya ada hadis yang berkaitan dengan ilmu falak. Yang pertama tentang Ruqayatul Hilal. Apa sih Ruqayatul Hilal itu?
Ruqyatul Hilal ialah penentuan awal puasa dan hari raya Idul Fitri. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1909 dan Muslim nomor 1080 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu yang kedua yaitu hadis yang membahas tentang fungsi bintang. Nah, fungsi bintang itu ada 3. Yang pertama untuk menghiasi langit, yang kedua untuk petunjuk arah, dan yang terakhir yaitu untuk pelempar setan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Qatadah radhiyallahu anhu. Lalu hadis yang ketiga yaitu membahas tentang menetapkan waktu sholat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 393 dan An-Nasa'i nomor 526 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian tokoh-tokoh ahli hadis yang berkontribusi dalam ilmu falak. Mustahil untuk memisahkan kontribusi para intelektual yang juga ahli hadis dari kemajuan astronomi di Indonesia. Beberapa tokoh yang aktif mengkaji riwayat-riwayat terkait ilmu falak berasal dari kalangan ulama tradisional yang mendapatkan pendidikan agama dan ilmu falak dari Jaziriyah Arab terutama Makkah yang merupakan pusat kajian hadis dan ilmu falak klasik. Salah satunya ada dari ulama Syekh Tahir Jalaluddin, yaitu menggabungkan pemahaman hadis dengan ilmu falak modern. Ia dikenal melakukan pembaruan dalam menggunakan teknik hisab untuk menentukan awal bulan Hijriah berbasis perhitungan ilmiah. Berbeda dengan metode Ruqyatul Hilal yang lebih tradisional. Karya-karyanya seperti Kitab Falak menjadi rujukan penting di Nusantara. Yang kedua ada Muhammad Al-Mansur Al-Batawi, ulama Indonesia yang mengajarkan Jaziriyah Arab dan menuliskan kitab monumental Sulamun Nairian. Karya ini mengandung riwayat dan perhitungan ilmu falak dari perspektif Islam klasik yang diaplikasikan di Indonesia. Yang kemudian ada Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain mendirikan Muhammadiyah, dia juga dikenal sebagai pembaharuan ilmu falak di Indonesia yang meluruskan arah kiblat Masjid Agung Yogyakarta menggunakan metode falak modern yang bersandar pada riwayat hadis dan perhitungan ilmu falak klasik. Ya baiklah, di sini ada asbabun nuzul. Ayat-ayat yang telah disebutkan yaitu ada surat Al-An'am ayat 96 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari dan bulan untuk memperhitungkan waktu yang akurat. Pergerakan benda langit sangat tepat sehingga gerhana dapat diprediksi. Yang kedua itu ada surat Yunus ayat 5 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan dengan orbit yang ditetapkan agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Yang ketiga itu surat Al-A'raf ayat 2 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit tanpa tiang yang terlihat, menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Ini menunjukkan keteraturan alam semesta yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada surat Ibrahim ayat 33 menjelaskan bahwa Allah menundukkan matahari dan bulan yang terus-menerus beredar serta malam dan siang memberikan manfaat bagi kehidupan. Penjelasan selanjutnya adalah tentang asbabul wurud. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis tentang penentuan awal puasa dan juga berbuka, bismillahirrahmanirrahim, muru'tiyatu afdiru ru'yatihi fa in amala alaikum kamilul adwasu. Laksanakanlah puasa ketika kalian melihat hilal dan akhiri puasa ketika kalian juga melihatnya. Apabila hilal terhalang sehingga tidak dapat terlihat, maka genapkanlah hingga bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, dari hadis ini itu adalah tentang penentuan awal puasa dan juga berbuka dengan ruqyat hilal, yang dimana ini menjadi pedoman penting dalam syariat Islam terkait mengamati puasa Ramadan. Nah, Nabi SAW juga menekankan bahwasannya bulan sabit dapat langsung diamati untuk menentukan awal dan akhirnya bulan Hijriah. Dengan terlihatnya hilal, umat Islam mulai berpuasa Ramadan. Dan dengan terlihatnya hilal juga, mereka berbuka dan melaksanakannya Idul Fitri. Nah, jika hilal itu tidak tampak atau akibat tertutup awan, maka perhitungan bulan Sya'ban ini dilengkapi hingga genap 30 hari. Nah, hal ini menunjukkan kesederhanaan syariat Islam karena penentuan waktu ibadah tidak membentukkan perhitungan rumit, melainkan dapat dilakukan dengan pengamatan langsung yang mudah dipahami semua kalangan. Nah, dari hadis ini juga dapat dipetik bahwasannya
hadis ini tuh memberikan fleksibilitas. Yang kedua juga menumbuhkan semangat kebersamaan. Dan yang ketiga, hadis ini itu menjadi dasar hukum bagi ulama dalam menetapkan awal bulan baik dengan ru'yatul hilal sebagai metode utama maupun dengan hisab sebagai pendukung. Selanjutnya, materi tentang pandangan para ahli fikih mengenai penerapan ilmu falak. Yang pertama, tokoh ahli ilmu falak klasik di dalam dunia Islam, yaitu diantaranya yang pertama ada Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini memandang ilmu falak atau astronomi sebagai disiplin ilmiah yang harus menggabungkan pengamatan empiris dengan perhitungan matematis secara cermat dan sistematis. Dalam karyanya yang terkenal, Zij al-Ma'muni, Al-Khawarizmi menyusun tabel posisi matahari, bulan, dan planet yang memungkinkan perhitungan waktu, penentuan arah kiblat, dan pemecahan masalah navigasi secara praktis. Ia berhasil merancang perangkat astronomi yang berperan penting, seperti astrolab yang dipakai untuk mengamati posisi benda-benda langit, serta kuadran yang digunakan dalam penentuan ketinggian benda langit, serta memperkenalkan penggunaan trigonometri sferis untuk menghitung jarak dan posisi benda langit secara tepat. Selanjutnya, menurut pandangan Abu Raihan Muhammad bin Ahmad al-Biruni, dalam pandangannya, ilmu falak atau astronomi sebagai ilmu yang menggabungkan perhitungan matematis dan observasi sistematis untuk memperoleh pemahaman yang akurat mengenai fenomena langit. Dalam karyanya yang terkenal, yaitu Al-Kanun Al-Mas'udi, ia membahas hisab ruqyah yang sangat penting bagi pelaksanaan ibadah, meliputi penetapan awal bulan Hijriah dan jam sholat. Al-Biruni ini menggunakan model geosentris, namun juga memahami konsep heliosentris. Ia berhasil menghitung panjang tahun tropis dengan ketelitian yang sangat tinggi, serta melakukan kajian mendalam terhadap pergerakan matahari di titik apoge dan gerakan sinodik serta anomalitik bulan, termasuk menjelaskan mekanisme gerhana bulan dan matahari secara rinci. Selanjutnya, menurut pandangan Maslama Al-Majriti, beliau berpendapat Maslama Al-Majriti ini yaitu ilmu falak merupakan bagian integral dari matematika dan astronomi praktis yang digunakan tidak hanya untuk pengamatan bintang dan perhitungan kalender, tetapi juga untuk menetapkan posisi bintang, menghitung presesi equinox, dan menyempurnakan sistem kalender di dalam Islam. Ia juga menekankan pentingnya pengamatan empiris dan perhitungan matematis yang persisi dalam pemahaman pergerakan benda lain. Selain astronomi, Maslama juga dikenal sebagai astrolog profesional dan ekonom yang menulis karyanya tentang perpajakan dan ekonomi di Andalusia, menunjukkan bahwa ilmu falak baginya merupakan disiplin yang menyatukan observasi ilmiah, perhitungan matematis, dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi berikutnya itu tentang tokoh ahli ilmu falak kontemporer Indonesia. Yang pertama itu menurut Kiai Haji Jubair Umar Al-Zailani adalah ahli falak kontemporer Indonesia yang memadukan metode tradisional dan modern dalam penentuan waktu ibadah. Ia menggunakan hisab hakiki berbasis data astronomis dan tabel logaritma, serta mengakomodasi perbedaan mazhab melalui konsep ikhtilaf dan iktifak untuk daerah ekstrem. Ia menawarkan solusi kias atau mengikuti memperhitungkan waktu imsak, pendekatan mencerminkan integrasi ilmu astronomi modern dengan fikih Islam secara praktis dan holistik. Yang kedua itu menurut Syekh Nawawi Al-Batani dalam Marakil Ubudiyah menegaskan ilmu falak penting untuk ibadah, terutama penentuan kiblat. Ia menawarkan metode praktis sesuai kondisi abad ke-19, yakni Kaidah al-Mutahalatah dan Ain al-Qiblah. Berdasarkan fikih Syafi'i, baginya falak adalah sarana ketaatan, bukan sekedar hitungan tetapan relevan meski dalam teknologi modern. Yang ketiga itu menurut Kiai Haji Mahfud Anwar, memandang ilmu falak sebagai sarana vital untuk menentukan awal bulan Hijriah.
arah kiblat, dan waktu sholat di pesantren. Ia menjadikan bagian kurikulum sejajar dengan ilmu syariat dengan metode tradisional hisab hakiki takribi. Sebagai ketua Lajnah Falakiyah PBNU, ia aktif menetapkan kalender Hijriah dan arah kiblat sejarah nasional. Baginya ilmu falak bukan hanya ilmu teknis, tapi bagian penting dari pendidikan agama dan praktik ibadah sehari-hari umat Islam. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya bahwasanya astronomi memiliki peranan penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan Al-Quran dan juga hadis, yang dimana menggambarkan fenomena alam seperti bulan, bintang, dan matahari, yang dimana ini menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus pedomaan dalam ibadah. Ulama hadis memandang pengetahuan astronomi tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga praktis untuk kesejahteraan umat, terutama dalam menentukan kiblat dan waktu sholat. Periwayatan hadis serta asbabu an-nuzul menunjukkan bahwa kebutuhan umat terhadap pemahaman fenomena langit mendorong hadirnya nasihat tentang astronomi. Para ahli fikih pun sepakat bahwa ilmu ini sangat penting dalam penetapan hukum-hukum seperti ibadah, awal Ramadan, jadwal sholat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sehingga astronomi berfungsi sebagai jembatan antara wahyu dan realitas kehidupan sehari-hari umat muslim, baik secara teoritis maupun praktis.